Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Dalam lanjutan US Chess Championship 2022, kita akan melihat sejarahnya dari Hans Niemann dalam kompetisi kali ini. Di sini Hans sendiri sangat diawasi dalam kompetisi US Chess Championship. Di sini dia akan melawan dari Ray Robson. Hitam dipegang oleh Ray dan putih dipegang oleh Hans Niemann. Mari kita saksikan pertandingannya, dimulai dengan pion di D4, Queen's Pawn Opening, dibalas Ray dengan kuda di F6, dan ini adalah pertahanan India. Dilanjutkan pion di C4, pion hitam di E6, gajah di F4, dan pion hitam di D5 mengajak pertukaran, dan di sini diterima oleh putih, dan setelah itu dimakan dengan kuda sekaligus ancaman pada gajah. Di sini gajah mundur ke G3 dan dilanjutkan pion di C5, pion maju di E4, ancaman pada kuda, dan setelah kuda menghindar ke F6 dijawab dengan kuda di D2, kuda ke C6, dan baru di sini pion makan pion di C5. Hitam pion dimakan dengan gajah sekaligus pengembangan perwira dan sekaligus persiapan untuk fianchetto, atau tepatnya dengan rokade pendek. Pion maju di E5, ancaman pada kuda, dan kuda menghindar ke D5 atau di lajur pusat. Kuda putih di F3 dan hitam melakukan rokade pendek di langkah ke-10. Pion maju di A3 sekaligus persiapan untuk mendorong pion dan ancaman pada gajah. Di sini pion maju di B6, putih merespon dengan kuda di E4 mengancam gajah, dan pion hitam maju di A5, benteng ke C1, kuda ke E7, dan gajah ke D3 sekaligus persiapan untuk ide pendek. Setelah gajah ke A6 mengajak pertukaran, dan di sini direspon putih dengan gajah makan gajah di A6, dan setelah dimakan dengan benteng, putih melanjutkan rokade pendek di langkah ke-16. Menteri ke A8 tetap mempertahankan kuda dan dijawab dengan benteng ke E1, kuda ke F5, dan kuda putih ke H4 mengajak pertukaran kuda. Dan di sini kuda hitam lebih memakan gajah di G3, dan setelah itu baru kuda dimakan pion di G3. Gajah ke E7, menteri ke H5 mempertahankan kudanya, dan setelah pion maju di B5, dan di sini persiapan membuka benteng, dan dijawab dengan kuda ke F3 mempertahankan pion, benteng ke C8, dan di sini mengajak pertukaran sekaligus persiapan untuk menumpuk jika pertukaran tidak dilakukan oleh putih. Benteng ke D1, benteng hitam ke C2 menguasai lajur 2 sekaligus ancaman pada pion, dan setelah pion maju di B3, benteng ke A1 mengancam pion putih, kuda ke D4, dan benteng makan pion di A3, pion putih maju di F5, dan di sini membuat pion putih solid. Dan setelah benteng kembali turun ke A2 dan putih mendorong pionnya di F5 mengajak pertukaran, dan di sini ditolak hitam melainkan menggeser kudanya ke C3, dan ini adalah jebakan atau trik untuk mengancam benteng sekaligus kuda. Di sini jika kuda memakan kuda, maka yang terjadi adalah menteri akan melakukan skakmat dalam satu langkah. Maka dari itu Hans menjawabnya dengan pion maju di F6, dan di sini sebenarnya ada dua atau beberapa pilihan, yaitu memakannya dengan gajah atau memakannya dengan pion. Oke, kita lihat jika dimakan dengan pion, ini adalah bisa menjadi langkah blunder. Karena apa? Jika pion dimakan, ancaman pada gajah, misal gajah makan, setelah itu dilakukan skat, raja maju ke G7,
kuda ke F5, dan setelah raja makan kuda, menteri sak, dan di sini raja makan kuda, dilanjutkan pengorbanan benteng, dan di sini wajib makan, dan setelah raja makan maka akan terjadi skakmat di langkah ke-33. Dan itu adalah serangan ide yang dilakukan oleh Hans Bogniman. Dan setelah responnya kita kembali teman-teman. Oke, di sini dimakan dengan langkah aslinya, yaitu dimakan dengan gajah. Setelah itu dimakan dengan kuda skak, dimakan dengan pion saja. Kuda kembali ke F3 karena di sini akan ada ancaman skakmat dalam satu langkah. Setelah kuda makan benteng di D1, dilanjutkan pion makan. Setelah itu baru raja menghindar ke H8, karena jika tidak menghindar akan ada tempo skak dan bisa menjadi skakmat dalam beberapa langkah. Maka dari itu setelah raja menghindar, di sini benteng makan kuda, benteng ke G8, raja ke H2 menghindari pertempuran, dan di sini menteri ke E4. Dijawab Hans Bogniman dengan benteng ke D7, mengancam pion sekaligus persiapan untuk skakmat. Dan di sini berburu rajanya dimulai, hitam juga menggeser menterinya ke E2, persiapan skakmat dalam satu langkah. Menteri mundur ke H3, dan setelah langkah ke-34 dengan menteri makan kuda, di sini direspon dengan benteng ke F7. Di sini kedua pemain sama-sama persiapan skakmat dalam satu langkah. Dan teman-teman bisa menebak ke langkah 35 ini yang membuat Hans Bogniman menyerah, yaitu bisa pause videonya. Jadi jika tebakannya adalah dengan benteng ke G2, ini adalah tebakan yang tepat sekali, karena setelah langkah ke-35 ini Hans Bogniman menyerah setelah melakukan serangan secara agresif selama pertandingan. Di sini sebenarnya ada beberapa jawaban. Di sini wajibnya adalah dengan menteri makan. Karena apa? Setelah itu akan direspon dengan menteri ke H5. Ini adalah skak sekaligus akan mendapatkan tempo benteng. Karena apa? Jika di sini yang dilakukan adalah dengan menjawab misal raja turun, maka akan terjadi skakmat dalam satu langkah. Di 5, jika pertandingan dilanjutkan, kehilangan perwira atau skakmat. Maka dari itu di sini pertandingan dimenangkan oleh Ray Robson. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Dan ini adalah menjawab fakta bahwasanya Hans Bogniman tidak selalu menang dalam pertandingan chess, khususnya US